Di masa kini, iblis dengan wajah cantik telah turun ke bumi dengan tujuan melahap jiwa-jiwa manusia. Salah satu di antaranya adalah Kanan, iblis yang sangat menyukai makanan. Di sana, ia mendatangi sebuah sekolah guna memakan jiwa-jiwa muda. Di sini, ia mencoba ingin memakan Shioji Kyogi, salah satu siswa yang ada di sekolahan tersebut. Untuk memudahkan aksinya, Kanan menghipnotis Shioji yang justru menjadi bumerang baginya. Sebab Yoji mengira Kanan mengajaknya untuk melakukan hubungan. Kini, akibat kesalahpahaman tersebut, keduanya terlibat dalam hubungan yang tidak biasa. Inilah anime Kanan sama wa Akumade Choroi yang rilis Spring 2026, genrenya komedi, romance, school, shonen, dan juga superpower. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime diawali dengan seorang cewek berambut pink yang dibesar-besarkan bernama Kanan, yang memanggil seorang laki-laki bernama Kyogi. Terlihat laki-laki ini terkena genjutsu sehingga kaget ketika dia berada di sana. Kanan tiba-tiba saja berubah menjadi seperti iblis dan berniat untuk memakan jiwanya. Hal ini terjadi sekitar sebulan yang lalu yang dimana Kanan masih hidup di alam lain. Beliau anak dari seorang raja iblis bernama Belzebub. Saat itu Kanan gabut dan bosan sama makanan yang ia hidangkan. Alhasil dia nyamperin bapaknya yang sedang lahap menyantap makanan yang begitu banyak. Di situ Kanan mempunyai permintaan untuk turun ke bumi. Dia ingin memakan hal lain seperti jiwa manusia. Ayahnya tersebut mengizinkan anaknya turun ke bumi sebab dulu dia juga pernah melakukan hal yang sama. Tapi, berkat dia melakukan itu, ayahnya harus berurusan dengan para malaikat. Si Kanan akan mencoba untuk menghindari hal tersebut. Dia turun mau sendirian saja, alhasil ayahnya itu mengizinkannya dan berharap anaknya bisa mendapatkan hal yang dia inginkan. Setelah turun ke bumi, Kanan masuk ke sekolahan yang bergengsi. Sebagai kakak kelas, dia berhasil mencuri perhatian dengan kepintarannya dalam semua pelajaran, termasuk olahraga dan juga yang lainnya. Terus juga dia cantik dan populer. Hal tersebut membuatnya ditunjuk menjadi ketua komite disiplin yang disukai banyak orang. Ini menjadi titik awal si Kanan menjalankan rencananya. Pagi yang cerah, anak-anak sekolah pada berdatangan. Dirinya sudah berada di sekolahan sedang memantau anak-anak yang lain. Karena dirinya berasa bisa mengatur semua murid karena dirinya adalah komite disiplin, jadinya Kanan melihat anak-anak tersebut adalah makanan untuknya di masa depan. Dia sedang menunggu perkembangan anak-anak itu biar jiwanya enak dimakan. Pagi itu dia ingin sekali nyobain makan. Pas dia telaah, Kanan melihat ada satu orang yang bernama Kyogi yang memiliki jiwa berbeda dengan anak-anak yang lain. Sehingga Kanan pun membuatnya terkena genjutsu miliknya biar datang ke hadapannya. Setelah dia berada di tempatnya si Kanan, Kyogi merasa aneh mengapa dirinya tiba-tiba berada di tempat itu dan berhadapan dengan cewek Tobrul. Di sana Kanan berubah menjadi layaknya iblis dan bilang bahwa dia akan menyantap jiwanya. Namun bukannya takut, Kyogi justru senang mau dimakan sama senpainya tersebut. Dia sangat menantikan dan malah muja-muja kayak begitu. Dia mikirnya kalau si Kanan ini sedang bercosplay. Karena digituin kagak bikin si Kyogi takut, jadinya Kanan mau melakukan hal yang lebih gahar lagi. Tapi Kyogi malah menjadi-jadi, dia sampai membuka bajunya kayak begitu. Karena udah nantangin mau ke hal yang lebih horor. Tentunya Kanan tidak habis pikir sama ini anak yang bisa menekan dirinya. Sampai pada akhirnya karena Kyogi terus mendekatinya dan bilang kalau dia suka sama si Kanan, jadinya dia menyerah. Kagak mau melakukan sesuatu dan Kyogi mengajaknya buat pacaran terlebih dahulu saja. Atau bisa dibilang tahap awal biar cinta mereka tumbuh. Lantas, dia merasa aneh dan malah diterima pula tembakannya tersebut. Lalu si Kyogi pun pergi dari sana. Kanan kagak percaya kalau dia bakalan kalah sama manusia rendahan.
Sepulang sekolah si Kyogi diajakin sama temannya buat ngebantuin dia ketika libur sekolah nanti. Namun Kyogi nampak kagak bisa karena dia ada janji sama pacarnya. Hal tersebut bikin temennya itu kaget Kyogi sudah mempunyai pacar. Dia menanyakan definisi pacar itu kayak gimana. Belum disebut pacar kalau belum menyebut nama depan. Hal tersebut bikin Kyogi mempunyai ide. Di sisi yang lain ketika Kanan sedang memantau murid lain, tiba-tiba muncul si Kyogi. Dia ke situ mau meminta si Kanan yang udah resmi menjadi pacarnya buat memanggil dia dengan sebutan nama depan. Kanan pikir ini sesuatu hal yang gampang sekaligus dia akan bikin si Kyogi baper dan dia akan langsung memakannya. Namun pas mau disebut itu nampak sangat sulit sekali. Dia merasa aneh mengapa kayak begini. Kyogi udah kagak sabaran gitu kan sampai akhirnya Kanan menyuruhnya buat manggil nama depan dia duluan. Kanan. Dia dengan gampang bisa nyebut dan auto bikin si Kanan cenat-cenut. Apalagi dibisikin kayak begitu yang auto bikin dirinya makin baper. Karena udah kesel diserang terus jadinya dia geplak dah. Kanan. Lalu dia memutuskan buat pergi dari sana. Sebelum pergi Kanan akhirnya bisa memanggilnya dengan nama depan. Walaupun Kanan terkena serangan lagi. Setelahnya di tangga dia melihat ada sepasang kekasih yang lagi bermesraan. Karena dia seorang komite disiplin jadi dia mengusir keduanya biar kagak romantis-romantisan di dalam lingkungan sekolah. Padahal dia sendiri aja kayak gitu. Lalu Kanan kembali memantau orang-orang yang menurutnya manusia cuma bisa kayak begini. Pacaran dan juga yang lainnya. Tetapi tidak masalah. Yang terpenting dia yang akan memakan mereka. Terus memantau biar kualitasnya bagus sampai tak lama kemudian muncul si Kyogi lagi. Si Kanan aneh kenapa ini anak ada mulu. Kyogi sebagai pacarnya pengen menciptakan banyak momen bareng si Kanan. Jadinya dia ngajakin ke tempat yang mungkin gak bakalan terlupakan. Si Kanan otaknya udah ngawur gitu kan. Dia berpikir bahwa si Kyogi ini ngajak buat melakukan ahem-ahem. Padahal dia cuma ngajakin ke taman doang. Atau ke bioskop gitu kan untuk dijadikan jalan-jalan pertama. Namun Kanan masih berpikir kalau mau ahem-ahem, lebih baik di kamar saja. Hal tersebut tentu bikin Kyogi kagak mengerti tapi dia tetap akan mengingat perkataannya itu. Daripada mikir ngeres, akhirnya dia ngajakin kencan saja. Hal tersebut auto bikin si Kanan baper. Dia tahu yang namanya kencan, tapi dia tidak bisa dipepet terus kayak begitu. Jadinya dia pergi dah. Singkat cerita pas jam pelajaran sudah usai, orang-orang pada pulang. Si Kanan masih saja memantau di atas sana. Lagi dan lagi Kyogi datang. Dia ngajakin pulang bareng. Sekali lagi dia melakukan itu karena si Kanan ini adalah pacarnya. Si Kanan akan menuruti kemauannya itu. Memang dia takut dia akan pulang bareng sama si Kyogi. Dipikir bakalan mudah, tinggal pulang doang. Ternyata di sepanjang jalan, Kanan udah deg-degan parah. Kyogi merasa bahwa si Kanan ini kecapean. Dia tadinya mau merangkulnya, tapi dianya kagak mau apalagi ketika diajakin berpegangan tangan. Kanan malah berpikir kalau pegangan tangan doang bisa hamil, anjir. Teo. Alhasil tangan si Kyogi diikat macam itu, bukannya komplain. Kyogi malah seneng banget, karena memang orang ini masokis banget sama hal-hal yang kayak begitu. Hal tersebut bikin orang-orang merasa aneh dengan kelakuan si Kanan ini. Tapi sekali lagi si Kyogi malah kesenangan kayak begitu. Yang auto bikin Kanan tidak tahan dan langsung saja pergi meninggalkan si Kyogi. Dia pikir Kyogi udah berhasil dia tinggalkan. Namun karena dia mengikatnya di tangan, jadinya itu anak terseret di sepanjang jalan. Bukannya sakit-sakitan Kyogi malah happy. Mumpung masih di taman, Kyogi ngajakin nongkrong terlebih dahulu. Tapi ini anak mikirnya malah yang lain sehingga pas tahu cuma makan kroket doang, Kanan langsung terdiam. Dia sedikit aneh mengapa makan beginian di tempat itu. Menurut Kyogi ini kroket yang paling enak.
Apalagi keinginannya itu makan kroket sama sang pacar. Dia menjelaskanlah kenapa kroket ini enak dan lain-lain. Sehingga di sana bikin si Kanan tertawa melihat kelucuan si Kyogi. Melihat Kyogi sudah menjelaskan panjang lebar, akhirnya dia mau memakannya. Pas dia makan itu, にはいいかな。 memang rasanya sangat enak sekali tanpa harus dipakein sausnya. Akhirnya dia mengerti mengapa si Kyogi sampai segitunya. Perasaannya tidak bisa bohong, tapi yang paling sedapnya lagi itu memang makannya bareng sama Ayang kayak begini. Kanan kembali mendapatkan serangan yang bikin dia salting. 可愛いなって。 Singkat cerita, diperlihatkan Raja Iblis yang sedang makan. Dia keinget anaknya yang ada di bumi. Dia khawatir sama anaknya tersebut. Tapi dia tidak bisa berhenti makan sampai tak lama muncul seorang pelayan bernama Ami. Dia orang yang mengurusi Kanan ketika masih bayi. Karena melihat tuannya sedang dalam masalah, jadi dia menyuruh si Ami saja untuk menyusul si Kanan ke bumi. Sementara itu Kanan baru saja bangun tidur. Dia akan menjalani hari seperti biasa, yaitu pergi ke sekolahan. Dirinya menggunakan pintu kemana saja biar langsung berada di rumah orang tua angkatnya. Pas keluar dari kamarnya itu, dia disambut sama emak bapak dan adiknya. Ini juga terlalu dibesar-besarkan ya guys ya emaknya. Kanan menggunakan sihir biar satu keluarga itu menganggap kalau si Kanan ini adalah anak pertamanya. Ketika mau berangkat ke sekolah, dirinya berpamitan terlebih dahulu. Kelihatan banget pada senang sama si Kanan. ありがとう、カナンちゃん。 この家族に Namun tak lama mereka kembali sadar dan mempertanyakan kapan ya mereka mempunyai anak perempuan gitu kan. Alhasil si Kanan menggunakan sihirnya kembali biar pada kagak sadarkan diri. Kanan harus menggunakan sihir itu secara rutin biar bisa tinggal di sana terus. Pas dia keluar dan mau memulai hari, muncullah Kyogi yang membuat hari si Kanan menjadi berubah. Dia mengetahui rumah si Kanan dari wali kelasnya. Identitas si Kanan sudah terbongkar dan sekarang mau nggak mau dia harus berangkat bareng. Kanan ngajak lomba lari kayak gitu. Dia merasa iblis macam dia tenaganya gede ya kan, ternyata tidak demikian. Beliau ini berat sama yang lain jadi lambat. 人間なんかとは比べ物に。なら、 Pada akhirnya dia kecapean dan bisa disusul sama Kyogi. Dia tidak sadar diri kalau kelemahannya adalah stamina. Melihat si Kanan kecapean bikin si Kyogi sedikit khawatir. Dia rada salah dengar omongannya si Kyogi ini. Yang dia dengar itu manggil si Kanan dengan sebutan istri. Tentunya dia kaget, terus melihat dia kecapean, Kyogi memberinya air putih. Dia juga memintanya sedikit. Awalnya Kanan kagak ngeh kalau dia pengen minum juga, padahal bisa jadi itu adalah ciuman secara tidak langsung. Tak lama kemudian pas sadar itu dirinya langsung meminum semuanya. Setelah itu terlihat Ami sudah berada di bumi. Dia juga udah mau deket sama sekolahannya si Kanan. Ketika melihat si Kanan, Ami auto mendekatinya, tapi Kanannya sendiri malah langsung membawanya ke ruangan komite disiplin. Dia mempertanyakan kenapa si Ami berada di sana gitu kan. Tentunya ini lebih dibesar-besarkan lagi ya guys ya karakternya. Dia ke sana atas permintaan dari tuannya. Si Kyogi juga ikut-ikutan ke dalam juga. Dia berasa was-was karena takut si Kyogi menjadi mangsanya. Karena menurutnya si Ami ini adalah seorang sukubus yang ngegas siapa aja, jadinya dia mau melindungi si Kyogi. Ami mempertanyakan siapa cowok ini. Tanpa basa-basi di sana Kanan mengatakan bahwa dia adalah pacarnya. Ami agak shock di sana, tapi malah dia nawarin buat 2 lawan 1. Tentunya si Kanan tidak mau, baru diomongin kayak begitu si Ami makin menjadi-jadi dan mau nyicip si Kyogi ini. Ketika si Kyogi dirayu-rayu sama si Ami pun Kyogi tidak mau. Dia hanya milik si Kanan seorang. 何千年も生きて何こじらせてんすか。 Masalah belum selesai sampai di situ. Si Ami yang ditinggal sebentar langsung berulah, yang dimana dia memakan jiwa-jiwa murid yang ada di situ. Terlihat mereka memasang muka keenakan. Udah jelas ini pada tertarik sama asetnya.
Sehingga akhirnya sama si kanan pun diikutin dan sampailah. Kalau kayak gitu disebutnya apa anjir? Intinya kayak lagi bete lah si wali kelas auto kabur sejak ketahuan itu. Kanan memarahinya karena memakan jiwa manusia yang kini sedang dijagain sama si kanan. Biar kualitasnya bagus. Dan kini malah dia makanin. Dia sendiri saja yang ngejagain belum nyobain makan ya kan. Si Ami memberikan penjelasan mengapa dirinya memakan orang-orang itu. Dia melihat orang yang baik sama dia bukannya dikasih sesuatu yang baik juga. Ami malah memakan jiwanya. Tapi kanan memaklumi si Ami. Karena memang dia orangnya demikian dari dulu. Terus kanan keinget sama si Kyogi, apakah dia melihat si Kyogi istimewa juga? Apakah dia ingin memakannya juga gitu kan? Si Ami masih merahasiakannya. Hal tersebut bikin si kanan kepikiran bagaimana kalau semisal si Kyogi menjadi incaran si Ami selanjutnya. Akhirnya setelah ia pikir-pikir, kanan mempunyai ide. Dia mengatakan kepada si Kyogi kalau ada yang mengganggu lingkungan sekolah, dia harus membantunya. Dia siap-siap aja. Dikala kanan membutuhkan si Kyogi kagak disukai banyak wanita. Ini malah para wanita yang ditolongin sama si Kyogi langsung pada suka sama ini anak. Tentu saja si kanan menjaganya biar si Kyogi kagak direbut sama wanita lain. Karena dia juga tahu bahwa dia adalah pacarnya si kanan. Lama kemudian ada pesan masuk dari teman masa kecilnya yakni Nadeko. Dia mengajak si Kyogi buat ketemuan. Di situ juga Kyogi menyebut bahwa Masuro ini orangnya peka dan ada nama sebutannya juga yang Mimin sebutin tadi yakni Nadeko. Di situ kanan bete banget gitu kan dan cemburu sama si Kyogi tersebut. Pas pulang pun dirinya masih marah kayak gitu sama si Kyogi. Sampai pada akhirnya dia ngadu. Melihat si kanan marah kayak begitu malah bikin imut katanya. Pada akhirnya kanan pun bisa dijinakan dengan dielus-elus kepalanya. Kanan udah kagak bisa melawannya lagi. Di sisi lain, Ami melihat kemesraan keduanya. Ini kalau dilaporkan sama bapaknya bisa berbahaya. Melihat si kanan senang, bikin dia tidak tega karena dia sendiri mempunyai mainan juga, yakni wali kelasnya si kanan. Singkat cerita, kanan memergoki si Kyogi sama si Nadeko yang sedang makan di sebuah kafe gitu. Mereka berdua nampak biasa aja, tapi si kanan terlihat sangat marah di sana melihat keduanya asik-asikan ngedet bareng. Kanan belum tahu kalau cewek ini adalah teman masa kecilnya si Kyogi. Si Ami yang berada di sana malah senang dengan kegaduhan ini. Ia penasaran dengan apa yang dilakukan sama si kanan. Kanan agak mereda ketika mengetahui bahwa dia teman masa kecilnya yang kemarin yang ngechat si Kyogi. Sekarang yang bikin dia cemburu adalah Kyogi disuruh untuk memanggil nama dengan sebutan nama depan, yakni Nadeko. Hal tersebut bikin si kanan mulai kesal. Nadeko juga belum tahu bahwa orang yang ada di depannya ini adalah pacarnya si Kyogi. Alhasil pada awalnya dia polos banget, menceritakan soal kedekatan keduanya di masa lalu. Itu pun pertanyaan dari si Ami yang penasaran. Diceritainlah ya kan bahwa mereka suka nginep bareng. Rumahnya deketan pula dan lain-lain. Hal tersebut tentunya bikin kanan yang seorang pacarnya ngiri gitu kan. Di sisi lain juga si Nadeko belum tahu kalau ini anak adalah pacarnya. Pokoknya si kanan diserang habis-habisan karena Nadeko dengan polosnya menceritakan kedekatannya dengan keluarganya si Kyogi yang udah deket juga. Disitulah kanan udah kagak bisa menahan amarahnya lagi. Hal tersebut bikin si Nadeko ketahuan karena dia mengeluarkan aura yang bikin dia merinding. Kopi miliknya pun diembat sama si kanan. Lantas dia langsung bertanya kepada si Kyogi. Pas dikasih tahu kalau itu adalah pacarnya, seketika dia auto menyesal sudah banyak cerita. Sementara kan si kanannya udah marah banget.
Kanan berencana untuk memakan keduanya saja biar cepat. Tentu si Nadeko merasa ketakutan, tapi beda dengan si Kyogi yang justru kagum dengan kekejaman si Kanan tersebut. Nadeko mencari cara biar bisa meredakan si Kanan ini. Dia coba dengan meminta bantuan kepada si Kyogi, tapi terlihat dirinya udah error. Melihat si Kanan kayak gitu, Nadeko cari cara yang lain lagi dengan memuji dia yang cocok banget menjadi pacarnya. Orang macam dia kagak cocok, terlebih cuma teman masa kecil doang. Diomongin kayak begitu juga tidak membuat si Kanan berhenti mendekatinya. Nadeko sudah panik parah karena Kanan terus menekan ke arahnya kayak begitu. Dia tidak bisa meminta bantuan si Kyogi juga. Sampai pada akhirnya ketika udah di ujung tanduk, si Nadeko cuma bisa bilang bahwa Kanan sangat cocok menjadi istrinya. Dengan bilang istri, hati si Kanan pun menjadi luluh. Dia sangat malu pas dibilangin istrinya si Kyogi. Untungnya untuk saat ini Nadeko selamat. Namun Kanan masih memperingatinya untuk tidak macam-macam. Dia sangat menyukainya karena hampir bisa merebut si Kyogi. Dengar itu bukannya takut tapi membuat si Nadeko terkejut, soalnya orang tuanya sendiri pun belum pernah bilang kayak gitu. Seakan-akan dia berhasil memunculkan sesuatu di dalam dirinya. Setelahnya Kanan pulang. Dia ngobrol sama si Ami tentang situasinya. Yang mana Kanan yang terlalu bucin bikin dirinya lupa sama tujuan awal, yakni memakan jiwanya. Tapi dia sengaja juga melakukan hal tersebut. Dia ingin memancing si Kyogi biar makin suka dan tergila-gila sama si Kanan. Sehingga nanti Kanan tinggal melahapnya. Karena begitu, Ami menyarankan untuk pergi berkencan saja. Awalnya Kanan berpikir bakalan susah, tapi inilah yang harus dilakukan oleh seorang sepasang kekasih. Ami menggertaknya dengan mengatakan, masa iya sama temannya bisa kencan, sama pacar sendiri tidak bisa. Walaupun cuma makan, dua insan yang jalan bareng udah disebut kencan. Maka dari itu si Kanan akan mengajak si Kyogi berkencan. Orang rumah yang awalnya pada kagak sadar, tiba-tiba sihirnya pudar. Mereka merasa kagak punya seorang maid. Kenapa sekarang ada maid di rumah mereka ya kan? Keesokan harinya Kanan mulai beraksi. Kyogi diundang ke ruangannya. Di sana Kanan coba dengan tipis-tipis dulu ya kan menanyakan akhir pekannya yang kini kosong. Dia ingin mengajak si Kyogi jalan. Intinya gaya-gaya tsundere lah gitu, tapi ternyata sangat sulit. Ketika Kanan mau mencoba mengajaknya kencan, bahkan dia malah ngajak ke hal-hal lain seperti gulat dan berdemo. 誰と殺す不満がわかりました。 Karena si Kyogi kagak peka juga, akhirnya si Kanan marah dan langsung mengatakannya secara lancar bahwa dia ngajakin kencan akhir pekan nanti. Mereka ketemuan di stasiun kereta pada jam 11 siang, lalu dia pun pergi. Kanan sangat malu dan juga deg-degan ketika mengatakan hal yang tadi itu. Ami langsung memberinya semangat karena sudah berani ngajak si Kyogi berkencan. Singkat cerita, keduanya mulai berkencan. Kali ini kencannya di Sky Tower tertinggi di Jepang. Kyogi sangat kagum dengan tempatnya itu, bahkan ketika pas di atas dirinya sangat bahagia sekali. Hal tersebut sengaja dilakukan si Kanan biar itu orang menikmati tempatnya dan kemungkinan besar karena ini berada di atas dia bakalan ketakutan dan nanti rasa cintanya sama si Kanan bakalan naik lagi. Ketika lagi kencan itu, si Kyogi berasa ada yang aneh dengan si Kanan. Ketika di luar, Kanan coba mendekatinya, namun entah mengapa Kyogi selalu menolak. Tidak sekali, bahkan udah beberapa kali si Kyogi menolak pendekatannya si Kanan. Hal itu tentunya bikin dia merasa aneh. Kanan kira dia takut akan ketinggian. Alhasil dirinya coba paksa si Kyogi biar mau dekat-dekat sama si Kanan ini. Pas dia tarik secara paksa itu, agak sengaja tangannya kejepit. Dari situlah si Kanan baru ngeh bahwa dirinya kagak menggunakan bantalan. Kanan meminta si Kyogi untuk tidak ngomong padahal udah jelas dan Kyogi kagak bisa dikasih tahu. Kanan baru ngeh kalau bantalannya ketinggalan.
Tentunya Kanan merasa malu parah. Kalau tahu ini bakalan terjadi, dia kagak mau kencan-kencan gitu. Selanjutnya keduanya keluar dan makan takoyaki di taman. Kanan melihat Kyogi kagak mikirin soal situasi yang sedang dihadapi oleh si Kanan sekarang ini. Yani kagak menggunakan bantalan, dia malah menawarkan disuapin. Tapi ujung-ujungnya dia nurut sama keinginan si Kyogi ini. Pas disuapin kayak begitu bikin dia jadi senang, tapi dirinya memiliki rencana lain. Daripada berlarut-larut mikirin yang tadi mulu, jadi dia nawarin buat disuapin juga sama si Kanan. Di situ nampak dia seneng banget, namun sayangnya dia cuma ngeprank. Kanan bahagia bisa memperdaya si Kyogi, namun Kyogi bahagia akhirnya melihat si Kanan tersenyum kembali. Di situ malah Kanan yang kembali merasa baper, entah mengapa kali ini dia melepas si Kyogi dan memberikan suapannya kepadanya. Kyogi kelihatan senang banget. Ketika si Kanan mau melakukannya lagi, Kyogi malah salah paham. Dia pikir mau disuapin apaan gitu kan. Singkat cerita, Ami udah melihat kencan daripada si Kyogi dan juga Kanan. Namun di sana, dia berasa ada yang kurang yang dimana dari keduanya belum melakukan hal semacam kise atau yang lebih horor lagi. Ami akan memastikan bahwa Kanan melakukannya kepada si Kyogi. Hari itu Kanan habis beres olahraga. Pas mau istirahat di sana tiba-tiba ada Kyogi. Dia sangat antusias melihatnya menggunakan baju olahraga. Katanya kawaii. Namun di sana si Kanan terlihat menolaknya. Entah apa yang sedang dia rasakan, sampai Kyogi pun tidak mengerti apakah dia melakukan kesalahan atau semacamnya. Ternyata dirinya lagi berkeringat, jadi dia takut terganggu sama bau keringatnya tersebut. Tapi ini anak malah bersemangat dan ingin menciumnya. Sampai otaknya udah kemana-mana anjir. Kyogi terus memaksanya kayak begitu sampai bikin si Kanan tidak bisa kemana-mana lagi. Dia cuma pengen mencium bajunya doang. Karena dia berasa kalau dicium bajunya si Kyogi terlihat macam budaknya. Dia pun jadi memperbolehkannya. Pas dia cium itu awalnya si Kanan baik-baik saja. Namun makin lama makin malu gitu kan bajunya dicium macam itu dan bikin dia langsung berkeringat kembali. Ternyata yang dia cium bukan bau keringatnya melainkan deterjen apa yang dipakai oleh si Kanan. Hal tersebut bikin Kanan kecewa. Tapi dia kembali bisa disembuhkan lewat handuk yang diberikan oleh si Kyogi yang dimana handuknya tersebut wangi jeruk. Di situ Kanan terbawa suasana sama harumnya yang bikin dia sejuk dan juga tenang. Kyogi menanyakan wanginya namun si Kanan malu untuk mengakuinya. Ami yang melihat keduanya masih begitu-begitu saja tidak ada perkembangan dalam hubungannya. Dia mau mencoba untuk biar keduanya makin dekat lagi dan minimal mengkisahnya lah. Kalau kayak gitu terus butuh ribuan tahun biar bisa mengkisahnya. Ami akan melakukan sesuatu. Hal yang pertama dia lakuin adalah mengikuti keduanya. Kebetulan hari itu keduanya sedang patroli keliling lingkungan sekolah. Ami yang menggunakan baju med diomongin terus hingga akhirnya dia merubah penampilannya. Hal yang dia lakuin pertama yaitu menggunakan bantuan anjing untuk bisa membuat keduanya dekat. Namun yang terjadi si Kana dan Kyogi masih bisa mengatasinya. Karena belum sukses si Ami mau menggunakan rencana B. Yang dimana dia menggunakan banyak berbagai cara biar keduanya makin nempel, tapi sayangnya udah dicoba beberapa kali. Tidak membuat keduanya kunjung dekat. Setelahnya Ami menggunakan cara lain. Kanan dan Kyogi masih berpatroli. Si Kanan mempunyai kemampuan pendengaran yang baik. Yang dimana orang jauh pun bisa dia dengar dengan jelas. Namun saat ini anehnya pendengarannya mulai terganggu. Si Ami yang berada di sana menyarankan untuk mengorek kupingnya. Siapa tahu sedang bermasalah. Dia sengaja melakukan itu biar terjadi adegan romantis dari keduanya. Si Kyogi tanpa basa-basi menidurkannya di atas pahanya kayak begitu. Tentunya auto bikin si Kanan baper. Tapi Kanan memperbolehkan si Kyogi melakukannya. Dia jadi keinget sama masa lalunya yang dimana dulu suka dikorekin juga kupingnya sama emaknya. Tapi kali ini berbeda, baru saja dipegang.
udah membuatnya auto bersuara. Makin dalam lagi bikin si kanan makin bersuara. Dia cuma bisa menahannya biar kagak keluar suaranya tersebut. Sampai akhirnya pas kanan udah merah mukanya, Kyogi merasakan bahwa kepala kanan selama di pahanya kerasa dengan napas yang berat. Pas dilihat memang udah merah semuanya. Tapi semuanya belum usai. Dia kembali mengorekinya. Barulah kanan menyerah. Kanan tidak boleh memperlihatkan kalau dia sudah kalah. Hanya cuma digituin doang. Akhirnya si Kyogi menawarkan untuk dikorek sebelahnya lagi. Kali ini Nadeko yang berada di luar mendengar keduanya yang sedang ada di dalam yang bikin dia salah paham. Setelahnya Ami menggunakan cara lain, yakni dia berenang di ruangan komite. Dia sengaja mematikan AC-nya biar si kanan yang sedang mengerjakan tugasnya tidak fokus dan ikut berenang dengannya. Tak lama kemudian muncullah si Kyogi. Dirinya yang melihat si Ami yang menggunakan baju renang auto bikin dia semangat. Si kanan yang sebelumnya kagak tertarik untuk mengganti bajunya melihat si Kyogi tertarik pakai baju begituan. Alhasil si kanan pun terpaksa harus menggantinya. Kyogi makin menjadi-jadi dan dapat banyak pula melihatnya menggunakan baju renang gitu kan. Awalnya si kanan biasa aja diliatin juga. Tapi makin lama kanan merasa bahwa diliatin begitu bikin dia kagak nyaman. Hingga akhirnya dia menyuruh si Kyogi untuk pergi dari sana. Kyogi mengikuti keinginan si kanan ini, namun yang terjadi dia malah terpeleset dan masuk ke dalam kolam balon tersebut. Dan yang lebih parahnya lagi, Kyogi masuk ke dalaman bajunya. Auto kena geplak lagi dah. Si kanan kali ini yang akan keluar, tapi dia malah ikut-ikutan terpeleset juga dan jatuhnya di atas si Kyogi. Ami memanfaatkan kedekatan keduanya dan selanjutnya mereka berdua melakukan hal yang lain, tapi keduanya menolak. Rencana si Ami masih belum juga berhasil, hingga pada akhirnya karena dia kesal kagak berhasil mulu, akhirnya dia pun melemparkan kasur ke arah keduanya yang sedang berada di luar. Dia paksa tekan-tekan macam itu. Kyogi yang menahan tenaga si Ami udah tidak tahan lagi sehingga pada akhirnya karena Ami terus menyerang, akhirnya hidung keduanya saling bersentuhan. Kanan yang udah hilang kesabaran, dia berhasil menghempaskan si Ami kayak gitu. Si kanan tentunya langsung marah banget sama si Ami dan mempertanyakan apa yang telah dia lakukan kepadanya. Ami cuma pengen hubungan keduanya menjadi lebih dekat dan bisa melakukan macam kise dan juga yang lainnya itu doang. Sementara itu, si Kyogi malah sibuk dengan hal yang telah terjadi. Hampir saja dia mendapatkan petis baru. Setelah itu pas si kanan beres mengerjakan tugasnya sebagai komite disiplin, si Ami mengatakan bahwa kanan tidak memiliki daya tarik tersendiri. Terbukti si Kyogi tidak pernah melakukan apapun kepadanya. Kanan tidak terima kalau si Ami bilang macam itu. Banyak kok murid-murid yang memujinya. Dianya aja yang kagak caper. Sama si Ami ditantang, apa bener dia mempunyai daya tarik? Targetnya siapa lagi kalau bukan Kyogi? Pulang sekolah, Kyogi ke ruangan komite disiplin. Di sana dia melihat si kanan yang sedang tertidur. Kanan pura-pura tidur biar bisa memancing si Kyogi. Terbukti belum apa-apa si Kyogi sudah tertarik dengan si kanan yang sedang tidur. Katanya sangat kawaii. Dirinya tiba-tiba saja membuka bajunya yang dikira mau apa, ternyata dia pria baik-baik. Tentunya karena si Kyogi berasa belum melakukan sesuatu kepadanya, akhirnya si kanan memperlihatkan bagian yang lain kayak begitu. Kyogi sempat tertarik tapi beliau mengingat perkataan Dokter Tirta yang dimana daripada negatif mending lari kalau enggak olahraga. Kalau kamu ngaceng dan push up itu selesai. Contoh, ngaceng nih. Sudah bermacam-macam godaan telah si kanan lakukan, tapi tidak ada satupun yang bikin iman si Kyogi luntur. Kyogi juga udah berada di ujung batas. Dia ingin terlihat Sigma terus, kayak gimana lagi. Kalau nggak bisa tahan, bisa berbahaya gitu kan. Sampai pada akhirnya kanan pun merasa kalau omongan si Ami itu benar. Kalau dia tidak mempunyai daya tarik. Tapi tiba-tiba saja si Kyogi menyentuh pipinya kayak gitu.
Lalu si Kyogi pergi saking kagak tahu hal yang harus dia lakukan kepada si Kanan ini. Nadeko yang berada di luar sana kaget melihat tingkah laku si Kyogi. Ini kali kedua dia dikejutkan sama si Kyogi dan juga Kanan. Tak lama Ami masuk, alih-alih dirinya mau menyemangati si Kanan karena tidak berhasil membuat si Kyogi tertarik kepadanya. Namun justru di situ Kanan tiba-tiba baper sama tingkah lakunya si Kyogi yang kayak tadi. Ami aneh melihatnya sumringah cuma gara-gara begituan doang. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Bila anime ini mau dilanjutkan, silakan like yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya mata nih. Bye-bye.